Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan Miki dipimpin doa kelasnya. Siap, gerak. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini full ya? Hadir semua ya? Ya, nihil, alhamdulillah. Ya, berarti sehat semua. Review dulu. Masih ingat nggak sama materi-materi kita sebelumnya? Ya, dari awal semester ganjil kita sudah pelajari beberapa bab, beberapa KD ya. Hingga akhirnya di ujung semester ganjil kita membuat sediaan serbuk. Nah, sebelum kita membuat sediaan serbuk, apa saja yang sudah pernah kita pelajari? Apa Zafir? Dosis. Menghitung dosis. Oke. Apa? Ratri? Ya? Kelarutan? Iya, kita belajar kelarutan ya. Ya, Najwa? Belajar tentang resep. Apa yang kita pelajari dari resep? Resep dan kopi resep. Semua yang sudah kita pelajari itu, ya, apa gunanya di pelajaran kita hari ini? Ada nggak? Ada kaitannya nggak? Semua yang kita pelajari kemarin dari awal semester ganjil sampai sekarang, itu kalau kita membuat jurnal pembuatan obat, kita butuh semua nggak datanya? Iya, dimulai dari kelengkapan resep, terus keterangan, ya. Kemudian apa lagi? Larutan, bentuk sediaan, penggolongan. Nah, jadi semua yang kita pelajari sebelumnya itu dikumpulkan di sini pada saat kita membuat sediaan, ya. Nah, kalian sekarang sudah tahu kita akan membuat sediaan serbuk. Yang kalian tahu serbuk itu apa saja? Pulvis aspersorius itu apa? Bedak tabur. Obat nggak? Obat. Terus apa lagi? Puyer. Puyer itu untuk obat atau untuk apa? Obat. Itu yang pernah kita pelajari. Nah, sekarang selain obat, bisa nggak suatu sediaan itu dibuat dengan aturan serbuk yang kita pelajari ini? Apa contohnya? Contohnya apa? Selain obat. Jamu itu bukan obat? Obat tradisional kan? Iya. Bumbu dapur. Kosmetik. Apalagi? Minuman. Makanan. Ya? Artinya apa? Jadi kita belajar di farmasi itu nggak melulu hanya tentang obat, ya, nggak melulu hanya tentang obat. Ternyata bukan hanya obat, ya, bisa kosmetik, bisa makanan juga, ya. Yang penting dasarnya yang kita pelajari di sini. Gimana sih cara bikin serbuk? Apa syarat yang harus dipenuhi? Nanti bisa diaplikasikan ke bentuk sediaan lain, ya. Nah, tuh. Nah, sekarang kita lihat. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah materi yang harus kita capai. Yang pertama, kompetensi dasarnya. Berarti ini adalah kemampuan minimal yang harus kalian punya. Lebih dari ini boleh? Boleh, malah lebih bagus ya. Yang pertama, mampu menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk pulvis, pulveres, kapsul dan semi solid. Ini kapsul dan semi solid nanti kita lanjut di semester genap, ya. Kemudian bisa membuat sediaan obat yang berbentuk pulvis atau pulveres, ya. Nah, ini minimalnya bisa bikin obat. Kalau terus nanti bisa bikin kosmetik lebih bagus, ya. Nah, tujuannya jadi nanti kalau kita di ilmu resep kita berdasarkan resep dokter, ya. Jadi nanti disediakan resep dokter, kalian semua mampu menganalisis bentuk sediaannya. Karena kan tadi macam-macam bentuknya ya, macam-macam. Nah, mana yang termasuk pulvis, mana yang termasuk pulveres? Karena berbeda bentuk, pasti berbeda cara pembuatannya, ya. Kan tadi judul kita pembuatan ya. Kemudian nanti dengan diskusi kelompok kalian mampu membuat prosedur, ya. Kalau kita mau bikin resep masakan juga kan ada tahapannya, ya. Nah, kalau mau buat sediaan juga harus ada tahapan atau prosedurnya dibuat dengan sistematis, ya. Nah, ini dia materi kita hari ini. Oke, jadi mana? Oh, yang ini. Apa itu? Lah, Adam Sari. Oke. Ya.
Silakan. Ini tuh termasuk pulvis effervescent atau pulvis yang biasanya tuh kalau misalnya kita larutkan dalam air nanti dia mengeluarkan kayak gas-gas gitu atau karbon dioksida, tapi habis itu dia kembali lagi menjadi jernih. Itu yang bisa kita lakukan tentang ini. Oke, berarti ini apa? Termasuk pulvis Pulvis effervescent, tergolong pulvis effervescent. Oke. Sisihkan dulu. Oke, ada lagi? ya. Naila, silakan. Ya, boleh. Jadi yang Naila tahu ini tuh pulveres karena ada terbagi-bagi atau mungkin lebih dikenal dengan puyer ya. Tapi dia karena dia terbagi-bagi maka dia setahu Naila ini pulveres. Terus biasanya kalau dia dalam bentuk puyer atau ini tuh biasanya untuk anak-anak atau anak-anak. Oke. Untuk anak-anak atau bayi ya. Ya, kalian pernah minum ini? Pernah. Apa rasanya? Pahit. Oke. Lebih memilih minum ini apa minum sirup? Tapi sekarang sirup banyak dibatasi ya? Oke, siapa lagi? Masih banyak, tenang. Oke, Intan mau ngambil yang mana? Apa? Jadi setahu saya ini namanya adalah pulvis oral. Kenapa pulvis oral? Karena coba kalian Ini apa nih? Coba. Ini apa nih? ya, coba jawab ini apa? Nah, ini nih diapain cara pakainya? Habis itu diapain? Nah, makanya namanya itu pulvis oral karena dia itu kan diminum, jadi kayak dimasukkan ke dalam tubuh gitu. Ini juga tadi diminum kan? Oral juga. Apa bedanya dengan ini? Oke. Yang dia sama-sama penggunaannya oral, tapi yang satu terbagi, yang satu tidak. Oke. Tadi sudah beberapa yang maju menyebutkan bentuk, kemudian wadahnya juga ternyata berbeda. Cara pembuatan juga ternyata tadi berbeda ya. Iya, ada yang diayak, ada yang bahas tentang LKPD-nya ya. Ini yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Seperti biasa, Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kemarin ini 1 ya. Nah, Ibu ganti ini yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 1 masalah berupa resep dokter ya. Oke, seperti biasa nanti LKPD-nya diisi dulu, nama kelompoknya. Tadi jangan lupa ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nama kelompoknya, kemudian diisi nama kelompoknya, kemudian dibaca petunjuk pengisian ya. Jadi yang akan kita kerjakan hari ini adalah berdasarkan resep dokter. Jadi baca resep yang ditugaskan untuk masing-masing kelompok ya. Jadi bukan tiga-tiganya ya resep itu ya, masing-masing kelompok 1, kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing, baca petunjuk pengisian setiap lembar kerja. Jadi nanti masing-masing lembar kerja perintahnya berbeda ya. Ini ada 3 resep. Resep 1 ini yang paling atas ya, ini kelompok 1. Yang ini yang paracetamol kelompok 1, yang Camphora kelompok 2, yang rifampicin kelompok 3. Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan ya. Prosedur kerja untuk bahannya, selain buku yang di buku cetak, kalian bisa baca kembali ya materi bahan yang Ibu berikan ya, materi. Kemudian di buku ilmu meracik M. Anif juga bisa, ada yang punya kan? Ya, buku ilmu resep Samsuni juga boleh ya. Kalau tidak ketemu di bukunya.
kelompok lain. Jadi kalau sudah selesai coba dibaca-baca resep yang kelompok lainnya ya. Punyanya kelompok 3 akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Yang mempresentasikan siapa ya? Siapa ya? Satika. Di sini saya mempresentasikan resep nomor 3. Yang pertama yang dilakukan itu adalah pengejaran diagram. Kenapa dilakukannya pengejaran? Karena diagramnya Waalaikumsalam. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk Satika. Oke, agak ini ya, Tika ya, karena bukan punya kelompok sendiri ya. Oke, coba kita lihat dulu. Ya, siapa yang punya tadi kelompok mana? Nah, coba dilihat yang dikerjakan oleh Satika itu betul tidak? Urutannya sesuai? Sesuai, seperti yang ditulis di LKPD. Ya. Yang pertama yang dilakukan untuk resep ini adalah tadi alasannya karena oke, kemudian dilanjutkan dengan pencampuran serbuk dimulai dari jumlah yang kecil. Apa tadi yang ini ya? Diazepam, parastamol, equal. Salah. Yang dibuat oleh kelompok 3 gimana? Equal dulu, kemudian diazepam, kemudian oke, mungkin karena Tika tidak menghitung bahannya ya, jadi nggak tahu. Tapi urutannya yang sebenarnya harusnya apa dulu? Ya. Oke, selain karena jumlah, kira-kira kenapa equal yang duluan? Karena bahan dasar ya, jadi lumpangnya dialasi dulu. Apalagi diazepam adalah golongan psikotropika. Oh ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga resep ini? Ya? Ya, Intan, silakan. Sifat siapa yang berbeda? Sifat bahan yang berbeda, maka cara pembuatannya berbeda. Apalagi? Pengemasannya. Ya, siapa tadi tuh? Kok bisik-bisik? Esti, pengemasannya ternyata berbeda. Ya, beda bentuk sediaan, beda kemasan. Contohnya ini ya. Yang ini menggunakan ya perkamen, yang ini menggunakan iya, oke. Sebenarnya banyak lagi contoh resep yang bisa kita eksplor ya, tapi karena waktu kita terbatas untuk satu kali pertemuan ini, untuk berikutnya bisa kita bahas lebih pada saat praktikum nanti ya. Oke, ya, jadi bisa dicapai ya tujuan pembelajaran hari ini bahwa proses pembuatan dan prosedur pembuatan serbuk itu berbeda-beda tergantung pada sifat bahannya dan bentuk yang akan kita buat ya. Oke, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Seperti biasa, bulan depan kita sudah mulai ujian PAS ya. PAS teorinya itu 30 soal objektif dan 3 soal esai. Jadi, untuk latihan kita, PR kita untuk hari ini, Ibu berikan soal latihan esai. Soalnya sudah ada di classroom, tapi kalian mengerjakannya tetap di kertas. Ya, karena soalnya esai. Ya, nanti kalau di classroom nanti susah ngetiknya. Oke, nah tugasnya dikumpulkan minggu depan. Ya, nah untuk minggu depan kita belajar apa lagi? Nah, membuat. Ya, jadi kita akan membuat produk selain dari obat. Kalau obat kan kita udah praktek di labor ya. Jadi kita akan mengembangkan sediaan serbuk menjadi produk selain obat. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sangat semangat ya, sampai keringetan ya. Oke ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan Miki ditutup lagi dengan doa. Siap gerak.
pembelajaran kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumah.